hadir bersama mimpi-mimpiku. Melangkah satu demi satu untuk masa depan. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tetapi juga memberi sebuah makna. Selamat datang di Universitas Tikubang, Semarang. Entrepreneur University berbasis teknologi informasi dan komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki 4 program studi. S1 Akuntansi, S1 Manajemen, Keuangan Perbankan, dan Profesi Akuntansi. Visi program studi S1 Akuntansi menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misi program studi mengembangkan pendidikan S1 akuntansi yang unggul, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, serta mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Lia Apriliani dengan NIM 1905520226, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tikubang, Semarang. Di sini saya akan memaparkan 2 materi sekaligus, yaitu SA560 dan SA570. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada pemaparan materi pertama, yaitu saya akan menyampaikan tentang SA560 yang berisi peristiwa kemudian. Pada SA560 ini terdapat 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu definisi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ketentuan. Subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih yang dimaksud pendahuluan dalam SA560 ini? Kita cek ya. Yang pertama itu kita membahas tentang ruang lingkup.
Yang dimaksud yaitu standar audit atau biasa disebut dengan SA. Ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, peristiwa kemudian yaitu laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Peristiwa yang dimaksud yaitu peristiwa kemudian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa keduanya memiliki signifikasi yang berbeda. Yang pertama yaitu kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan, dan yang kedua yaitu kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya kita masuk pada subbab kedua yang berisi tujuan. Tujuan apa aja sih yang akan dituju SA560 ini? Mari kita. Nah, ternyata SA560 ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, tujuan SA560 yang kedua yaitu merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan besar menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya sebelum dilaporkan. Selanjutnya, masuk pada subbab ketiga. Di sini terbagi menjadi 5 poin. Kita akan membahas satu persatu poin tersebut. Poin yang pertama, tanggal laporan keuangan. Maksudnya, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Poin yang kedua yaitu tanggal pengesahan laporan keuangan. Maksudnya, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan yang telah disusun oleh pihak yang berwenang, menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Poin yang ketiga yaitu tanggal laporan auditor. Maksudnya, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan keuangan. Laporan keuangannya berdasarkan SA700. Poin yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Maksudnya, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dari fakta yang ada, auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya, poin terakhir atau subbab terakhir yang berisi ketentuan. Ketentuan apa aja sih yang dibahas standar audit SA560 ini?
Nah, SA560 ini mempunyai beberapa ketentuan yang dijabarkan pada beberapa paragraf. Di sini saya mencantumkan terlebih dahulu paragraf ke-6 dan paragraf ke-7. Isi dari paragraf ke-6 yaitu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya, saya akan membahas paragraf ke-7, yaitu auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf ke-6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit, yang mana harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. Di sini saya memaparkan menjadi 4 hal. Hal yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian sudah teridentifikasi. Hal-hal yang kedua yaitu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memenuhi laporan keuangan. Hal yang ketiga yaitu membaca risalah rapat. Ketika ada pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir yaitu membaca laporan keuangan internal terakhir entitas jika ada. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Di sini SA560 memaparkan pada paragraf 10 yang isinya auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyediakan atau menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka seorang auditor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas entitas tersebut dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal yang kedua yaitu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, yang poin ketiga meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk pada paragraf 11. Isinya yaitu, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka apa sih yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Nah, di sini kita bahas menjadi dua. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Dan yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, yaitu yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor terbaru. Dan poin yang kedua yaitu
menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, pada paragraf 12 itu berisi tentang bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan. Tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka seorang auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11b ayat 1 berkaitan dengan beberapa perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus memerlukan beberapa action. Yang pertama yaitu mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang telah digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dan poin yang kedua yaitu menyatakan suatu pelaporan auditor baru atau laporan auditor yang telah diubah yang meliputi suatu penyataan dalam suatu paragraf penekanan, suatu hal yang atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang telah dijelaskan dalam laporan keuangan yang relevan. Kemudian, kita akan bahas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Di sini dipaparkan pada paragraf 14, yang berisi, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang terjadi jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, seorang auditor tersebut harus melakukan hal yang pertama yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua yaitu menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan. Dan jika demikian kita akan masuk ke poin ketiga yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian pada paragraf ke-16 yaitu auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Kemudian pada paragraf 17 yaitu jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak akan mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut terlibat dalam pengelolaan entitas tersebut. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Yang pertama yaitu menelaah tahap-tahap yang diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya
bersamaan dengan laporan auditor diinformasikan tentang situasi tersebut. Poin yang kedua yaitu, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Ayat 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan ayat 2 yaitu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan alas suatu hal atau paragraf hal-hal lain tentang berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Demikian SA560 ini selesai pembahasannya dan kita akan masuk kepada SA570. Nah, sekarang saatnya kita membahas standar audit atau SA570 yang berisi tentang kelangsungan usaha. Pada SA560 ini masih sama seperti sebelumnya, membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ketentuan, dan yang terakhir ada materi penerapan. Pada subbab pertama atau materi pendahuluan, apa sih yang kita bahas pada SA570 ini? Apakah sama dengan SA560 atau berbeda jauh? Nah, ternyata masih sama. Di sini kita juga membahas ruang lingkup. Ruang lingkup dari SA570 ini yaitu standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Selanjutnya, di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, yaitu beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian yang lebih spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Selanjutnya yaitu ada penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor apa aja sih yang relevan dengan pertimbangan tersebut? Di sini kita akan membahas menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi
meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Poin yang kedua yaitu ukuran dan kompleksitas entitas, sifat, dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal, memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Poin yang ketiga yaitu setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Apa sih tanggung jawab auditor pada SA570 ini? Nah, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu, namun seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang akan menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengajuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebab yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya masih sama atau tidak ya dengan SA560? Mari. Di sini kita akan membahas tujuan auditor. Pada SA570 ini tujuan auditor dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terjadi suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor, sehingga auditor bisa memberikan wacana atau memberikan ancang-ancang untuk entitas yang diaudit. Pada sebab yang ketiga yaitu ketentuan. Ketentuan apa aja sih yang dibahas pada SA570 ini? Mari kita cek. Nah, ketentuan di sini kita akan membagi beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terjadi peristiwa kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sedangkan poin yang kedua yaitu dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah menentukan suatu penilaian atas laporan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kategori selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Di sini masih sama terbagi menjadi 2 poin yaitu poin yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sedangkan poin yang kedua yaitu dalam pengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,
Auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Kategori yang ketiga yaitu periode setelah penilaian manajemen. Maksudnya, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atau atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen. Dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kategori yang keempat yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Maksudnya, ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasinya. Prosedur tersebut harus mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu, jika manajemen belum melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Prosedur yang kedua yaitu mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan yang di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Prosedur yang ketiga yaitu jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen akan terhadap entitas tersebut. Selanjutnya, subbab yang keempat yaitu materi penerapan. Apa itu materi penerapan? Materi penerapan yang dimaksud yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu mencakup dua hal di bawah ini. Hal yang pertama yaitu menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana kerja manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua yaitu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasi asetnya dan melunasi liabilitas entitas kegiatan bisnis normal sehingga untuk operasional sehari-hari itu belum dapat terjadi. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini dan pendapat tanpa modifikasian dan menyantumkan suatu paragraf. Penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk dua hal. Hal yang pertama yaitu
menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua yaitu mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan laporan yang dirujuk dalam paragraf sebelumnya. Selanjutnya adalah slide terakhir yaitu kategori penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka seorang auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka seorang auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material perusahaan tersebut. Nah, selesai sudah dua materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu SA560 dan SA570. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ini masih ada kebingungan atau ada pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa ketik di kolom komentar ya. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan memberikan sedikit motivasi atau saran atau sebuah angan-angan untuk teman-teman semua agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah teman-teman berikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di bangku kuliah memang tidak membuat kita bisa melakukan semua hal dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan pendidikan di bangku kuliah, kita bisa menambah pola pikir, kita bisa mengasah pola pikir menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sehingga di bangku kuliah itu tidak terlalu penting jika tujuanmu hanya untuk sukses. Namun di bangku kuliah itu akan sangat menjadi penting jika tujuanmu untuk memperbaiki diri lebih baik, meningkatkan skill dan kemampuan dirimu sendiri. Terima kasih.